Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros, berasal dari SMA Negeri 6 Maros, akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang pertama, prinsip dan paradigma berpikir coaching bisa digunakan dalam proses supervisi akademik agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Kedua, coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketiga, kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Keempat, percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Melalui modul 2.3 ini, saya bisa mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta. Dan saya berharap ke depannya saya bisa melakukan proses coaching terhadap murid atau rekan sejawat jika mereka mempunyai masalah, terutama pembelajaran di kelas. Dengan demikian, saya bisa menguatkan dan menambah potensi diri sebagai pendidik yang dapat sekaligus menjadi coach. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah mentransfer pemahaman tentang konsep coaching kepada komunitas sekolah, mengingat metode coaching ini hanya diperoleh di pendidikan guru penggerak. Jadi yang berada di luar PGP, apakah akan bisa menerima atau tidak mengenai konsep coaching untuk supervisi akademik dan bersedia menerapkannya di sekolah.
Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi adalah mengadakan sosialisasi melalui pembicaraan santai dengan berbagai komunitas sekolah dan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik dan menyebarkan praktik baik serta menyebarkan melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Pengalaman selama ini, jika ada kegiatan supervisi, cukup membuat resah karena kepala sekolah atau pengawas sekolah seakan-akan bertindak sebagai judge yang akan menghakimi jika ada kesalahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Penerapan di masa mendatang. Di masa mendatang, kegiatan supervisi ini harus menjadi bagian dalam peningkatan kompetensi guru. Dalam kegiatan ini dilakukan melalui tahap prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Kepala sekolah, seperti apakah yang dapat mendorong kita sebagai warga sekolah untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki growth mindset serta keberpihakan pada murid? Tentunya adalah pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.